Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Bagi pengguna sistem PLTS tentunya tidak asing ya dengan wattmeter seperti ini. Ini wattmeter DC 150A tulisannya. Dan untuk wattmeter ini biasanya ketika pagi hari, ketika dipasang dari panel surya menuju SCC, maka tampilannya akan kotak-kotak saja karena kekurangan suplai dari inputannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit modifikasi. Sebenarnya bukan modifikasi karena memang sudah ada fiturnya. Saya akan menambahkan kabel ataupun soket di bagian sini. Itu ada kelihatan ya untuk pinnya. Ini sebenarnya adalah pin untuk supply dari wattmeter ini agar ketika pagi hari bisa terbaca. Dan sebelum saya lanjutkan untuk membuka dan menambahkan kabel, kemudian pengetesan, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke, langsung saja saya buka. Untuk bautnya di bagian belakang ada 4 baut. Oke, ini untuk bautnya sudah saya longgarkan, tinggal dibuka saja untuk penutup belakangnya ini. Nah, ketika dibuka isinya seperti ini. Nah, untuk yang ditambahin kabel itu di bagian sini. Untuk caranya sebenarnya cukup mudah karena di bagian belakang sini sudah ada kodenya. Nah, untuk yang di tengah itu yang positif, sementara yang di samping sini itu yang negatif. Nah, yang dipasang kabel yang itu ya, yang positif dikasih kabel merah, kemudian yang negatif dikasih kabel hitam. Oke, saya pasang dulu ya. Oke, ini sudah tersolder ya untuk kabel supply-nya. Ini yang positif di bagian tengah, kemudian yang negatif di bagian samping sini. Selanjutnya ini saya tutup lagi menggunakan case-nya ini. Oke, sahabat, untuk wattmeternya sudah selesai saya pasang kabel input untuk supply-nya. Ini sudah saya pasang jepitan juga, dan untuk mengetesnya ini sudah saya siapkan power adapter 12 volt 1 ampere untuk memberikan supply ke kabel yang ini. Dan ini untuk jack dari power adapter 12 volt 1 ampernya. Ini yang kabel negatif saya jepitkan di bagian luar karena ini yang negatif. Untuk yang positif ini saya colokkan ke bagian dalam karena untuk yang dalam ini biasanya yang positif. Oke, ini sudah terpasang ya untuk kabelnya. Selanjutnya untuk di wattmeter ini terbaca tegangannya 0,17 volt. Mungkin ini kurang keakuratannya, jadi nggak bisa presisi 0 pas. Saya juga kurang tahu. Yang jelas bisa dinyalakan tanpa inputan dari sini. Jadi jika wattmeter ini digunakan dalam sistem PLTS, terutama dari panel surya menuju ke SCC, saat malam hari masih tetap nyala dan ketika pagi hari nggak error lagi. Oke, untuk wattmeter ini selanjutnya saya pasang di sistem PLTS saya dan saya lakukan pengetesan. Untuk panel suryanya saya pasang di sini. Ini panel surya 20 WP full hitam. Dan sekarang ini sudah jam 4 lewat sore hari. Tapi kebetulan ini cuacanya masih cukup panas, jadi panel suryanya saya pasang menghadap ke situ. Dan seperti ini instalasi yang saya pasang. Saya urutkan supaya nggak bingung. Ini untuk wattmeternya sekarang ini menghasilkan sekitar 3 watt kurang lebihnya. Dan untuk kabel dari panel surya saya masukkan ke inputan dari wattmeter ini. Sengaja saya pasang jepitan aki ini supaya mudah ketika melepas dan memasangnya.
Kemudian untuk output dari wattmeter ini saya masukkan ke bagian inputan dari SCC-nya. Nah, untuk kabel yang barusan saya pasang, ini saya masukkan ke output dari SCC ini untuk mengambil supply 12 volt. Kabel ini bisa dipasang ke supply mana saja menggunakan aki ataupun menggunakan power supply yang lainnya. Yang penting tidak terhubung ke bagian baterai yang diinputkan ke SCC ini. Nah, sekarang ini bisa terlihat menghasilkan 4,3 watt dan beban ini sedang nyala ya. Ini saya kasih lampu dan juga ini ke router saya. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah jika malam hari kabel yang dari sini tidak ikut mengecas ke bagian SCC? Coba saya lepas ya, anggap saja ini malam hari. Jadi kabel dari panel surya itu saya lepas. Yang ini saya lepas salah satu saja. Nah, seperti itu. Nah, di wattmeter bisa terlihat ya, 0 semuanya. Namun untuk wattmeternya ini tetap nyala normal karena untuk mesinnya ini sudah disuplai dari kabel ini. Nah, ini di SCC juga tidak ada indikator panel surya ya, nggak ada sama sekali. Artinya ini sudah terdeteksi malam hari. Nah, apakah mempengaruhi dari beban ini ataupun load SCC? Mungkin ada yang mengira karena ada kabel dari sini, output dari SCC ini tidak bisa otomatis nyala. Ini coba saya atur ya. Saya setting dulu, settingnya cukup mudah. Tinggal ditekan saja untuk yang 24H ini dirubah ke 0. Maka akan otomatis nyala. Ini saya turunkan sampai 0. Oke, ini 0. Saya tekan simpan ya. Oke. Ini posisinya malam hari karena tidak ada panel surya. Coba saya hubungkan ya. Dan di SCC terlihat indikatornya sudah kedip-kedip, kemudian lampunya otomatis mati. Nah, saya cabut lagi ya. Harusnya langsung otomatis nyala. Kelihatan ya? Ini langsung otomatis nyala ketika panel suryanya ini saya cabut, anggap saja malam hari. Ya, coba saya tempelkan langsung. Nah, ketika kedip-kedip, lampunya juga langsung otomatis mati harusnya. Nah, oke, sudah jelas. Selain itu, kelebihan dari memasang kabel supply seperti ini, untuk tampilan yang ada di sini seperti WH dan juga AH ini tidak terhapus ya, karena untuk wattmeternya ketika malam hari ini nggak mati. Namun tentunya karena nggak mati, jadi untuk jumlah yang terukur di sini tentunya bukan hanya yang hari itu saja, bisa jadi beberapa hari semenjak wattmeternya ini terpasang. Saya akan mencoba untuk membandingkan ketika pagi hari wattmeter ini tanpa menggunakan kabel ini dan menggunakan kabel seperti ini. Nah, ini akan saya tutupi perlahan untuk panelnya di luar ruangan, sehingga untuk wattmeter ini nantinya akan nyala perlahan seperti halnya di pagi hari. Oke sahabat, seperti yang terlihat untuk tegangannya ini mulai perlahan menurun dan sampai ke 0 volt. Untuk lampunya otomatis nyala, dan ini coba saya perlahan buka untuk tutup dari panelnya. Ini untuk tegangannya kembali normal dan lampunya otomatis mati. Dan di wattmeternya tetap menampilkan dan tetap nyala untuk LCD-nya. Kemudian coba saya lepas untuk kabel dari supply-nya ini. Ini anggap saja wattmeter yang sebelumnya tanpa menggunakan supply. Ini saya lepas dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk panel suryanya akan
saya redupkan ataupun saya tutupi secara perlahan. Anggap saja ini seperti pagi hari. Oke, ini untuk panel suryanya saya tutupi perlahan dan wattmeternya langsung mati. Lampunya juga otomatis nyala. Dan ini saya buka perlahan untuk penutup panel suryanya. Dan seperti yang terlihat untuk wattmeternya, ini tampilannya kotak-kotak seperti ini. Oke sahabat, bisa terlihat dengan jelas ya untuk tampilan wattmeternya, ini kotak-kotak, padahal untuk di SCC ini sedang mengecas dengan normal ya, kedip-kedip. Nah ini dikarenakan saat lagi start untuk nyala dari wattmeter ini kekurangan voltase sehingga tidak bisa membaca dengan normal. Meskipun untuk watt yang mengalir ini normal, namun untuk di layar karena kekurangan voltase maka tidak bisa tampil. Nah ini harus dilepas dulu kabel dari panel surya, ataupun jika menggunakan MCB harus dimatikan dan dinyalakan ulang. Nah jika menggunakan power seperti ini maka ini tidak akan terjadi dan wattmeter akan nyala meskipun malam hari. Oke, ini saya lepas dan pasang lagi ya. Nah setelah dipasang ulang maka ini normal ya untuk nyala dari wattmeternya. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan tentang seputar wattmeter ataupun SCC ataupun lampu dan yang lainnya semuanya tentang PLTS, silahkan tulis di kolom komentar ya, atau mungkin sahabat ingin membeli untuk beberapa produk yang tampil di video ini. Untuk link pembeliannya ada di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.